Setiap anak yang terlahir ke dunia memang mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing, namun tidak semua orang tua mampu dan mau memahaminya. Adalah sebuah lingkaran di mana Kang YN terjebak di dalamnya. Ia seorang anak bungsu dari 2 bersaudara. Kakak sulung laki-lakinya bernama Kang Daniel, telah sukses menjadi seorang dokter di usia yang masih tergolong muda. Begitu pula dengan ayah dan ibunya yang juga memiliki profesi yang sama dengan sang kakak. Karena tak mampu mengimbangi dan tak pernah lolos untuk masuk ke fakultas kedokteran terbaik di Korea Selatan, ia secara perlahan mulai diasingkan dan merasa ia bukan bagian dari keluarga. Setiap orang memang memiliki bakatnya sendiri, namun tak berlaku bagi YN yang tetap saja dipandang sebelah mata. Meskipun gadis berusia 28 tahun itu kini telah berhasil menjadi seorang manajer di sebuah perusahaan ternama. Profesi YN memang berbeda dari anggota keluarga lainnya, namun ia sangat menikmatinya. Kantor serasa rumah, namun rumah bagaikan neraka. Bagaimana pekerjaanmu kemarin? Ayahnya mengobrol saat waktu sarapan tiba. Cukup lancar, balas Daniel singkat, yang kemudian meneguk susu tanpa lemak dari kelasnya. Ibu mereka yang berprofesi sebagai dokter spesialis anak itu sudah menepuk pundak Daniel dengan bangga. Anak ibu memang yang terbaik. Tak berselang lama, Yan berjalan melintas melewati ruang makan. Sudah seperti biasanya, hanya terdapat jatah makan untuk 3 orang di sana. Yana, mari sarapan dulu sebelum berangkat ke kantor, Daniel menawarkan. Yan tersenyum tipis sembari menggeleng. Aku tidak terbiasa sarapan di pagi hari, Opa, balas Yan. Selamat menikmati sarapan kalian, aku akan berangkat sekarang, lanjutnya. Hati-hati di jalan, Yan, pesan Daniel sebelum adik perempuannya itu berjalan menjauh. Lelaki itu sudah menghela nafas panjang, teringat bagaimana hangatnya hubungan keluarga mereka dulu, sebelum Yan memutuskan untuk menyerah dalam menggapai cita-cita, impian kedua orang tuanya. Dibandingkan 3 orang lainnya, hanya Yan yang memiliki jadwal tetap kapan ia harus berangkat dan pulang dari perusahaan. Itu sebabnya ibunya tak lagi menyewa jasa pembantu dan meminta Yan saja yang mengurus rumah. Bukan karena tak mampu atau bahkan menghemat biaya pengeluaran, ibunya sengaja melakukan hal itu sebagai hukuman atas sikap pembangkang YN. Gadis itu diperlakukan seolah ia seorang pesuruh di rumah sendiri. Ayah dan ibunya bahkan tak jarang menganggap YN ada namun tak ada. Tidak perlu menawari dia segala, Danila, peringat ibunya. Ibumu benar, anak itu sudah bisa mengurusi hidupnya sendiri hingga tak membutuhkan orang tuanya, tambah sang ayah. Daniel terdiam tanpa bisa membalas. Di rumah ini tata tertinggi memang jatuh pada ayah dan ibunya. Ucapan kedua orang tuanya adalah mutlak, tidak bisa dibantah apapun alasannya. Manajer Kang, malam ini mari ikut pesta bersama. Ini undangan langsung dari Direktur Han. Jadi agak tidak sopan jika manajer Kang menolak hadir. Ajak salah seorang rekan kerja YN. Sebenarnya setelah pulang dari perusahaan sekalipun, pekerjaan Yan tidak berhenti sampai di situ. Gadis itu masih harus mengurusi pekerjaan rumah yang menumpuk. Jika tidak selesai tepat waktu, ibunya pasti akan marah dan menganggap Yan tak becus melakukan apapun. Gadis itu bisa saja keluar dari rumah dan menyewa sebuah apartemen. Namun rasa bersalah atas ketidakmampuan menjadi apa yang kedua orang tuanya mau, membuatnya tetap berada di sini. Ia akan membalas kesalahannya dengan apapun asalkan ayah dan ibunya bersedia memberikan maaf. Karena bisa dipastikan jika sudah keluar, ia tidak akan menemukan tempat untuk kembali lagi. Di mana acaranya diadakan? Tanya YN. Hotel S. Aku tahu manajer Kang adalah sosok pekerja keras, tapi tidak ada salahnya kan sesekali mencari hiburan agar tidak merasa stres. Pekerja keras apanya jika bukan seorang dokter? Di mata kedua orang tua YN, tetaplah seorang yang tidak memiliki masa depan sekeras apapun ia bekerja. Bagaimana? Manajer Kang pasti akan hadir kan? Yan mengangguk pelan. Aku akan datang. Rekannya itu sudah tersenyum cerah. Mari berangkat bersama sepulang dari kantor nanti.
Ini adalah pertama kalinya setelah sekian lama Yan pergi menikmati malam hari sepulang dari bekerja. Gadis itu sangat menyukai suasana ramai dan bebas saat mereka menghabiskan waktu bersama dengan beberapa botol berisi minuman beralkohol, daging panggang, sup pedas, dan juga mie dingin yang memanjakan lidah. Obrolan di antara Yan dan rekan-rekannya terkesan ringan dan mengalir begitu saja. Merasakan kembali situasi seperti ini mengingatkan Yan jika dia sudah lama tidak pernah berserang-serang dan fokus pada kebencian yang keluarganya utarakan padanya. Menurut tebakan lidah, seorang Kang Yan tetap saja dianggap sebagai seorang pembangkang. Mau salah ataupun benar, ayah dan ibunya tidak lagi sudi menganggap Yan sebagai seorang anak. Kang Yan, sudah lama sekali kau tidak terlihat mampir kemari. Aku pikir kau sudah berhenti minum, padahal dulu hampir setiap hari mampir kemari. Seru seorang bartender bernama Eugene itu menyapa. Benar apa kata Eugene, Yan dulu bahkan menjadi pelanggan setia di awal ia merasa kesulitan bekerja di perusahaan. Juga masalah perlakuan sinis kedua orang tuanya di rumah yang harus ia hadapi. Apa kau masih ingat minuman yang menjadi favoritku? Tanya Yan, mencoba mengasah ingatan Eugene. Tunggu saja, jawab Eugene. Berikan beberapa yang menjadi rekomendasimu. Aku ingin menghilangkan beban pikiran malam ini. Baiklah, tunggu sebentar. Yan izin pulang lebih awal di saat rekan-rekannya masih melanjutkan ronde kedua di tempat karaoke. Karena belum terlalu puas minum, Yan memutuskan untuk mampir ke sebuah bar dan akan pulang 1 jam kemudian. Pandangan Eugene kemudian teralih pada seorang pria yang baru saja masuk ke dalam bar. Dia datang juga malam ini, gumamnya yang membuat Yan Rafa ikut mengalihkan pandangannya pada seorang pria yang Eugene maksud. Iya Moni, aku mengerti, tapi aku tidak punya waktu luang hingga minggu depan. Pria dengan tampilan rapi itu tengah berbicara dengan seseorang di ponselnya dan baru saja duduk di kursi dekat Yan. Eugene, seperti biasa. Ya Taehyung, balas Eugene. Pria itu kemudian kembali fokus dengan obrolannya di sana. Om Moni, aku masih ada urusan, akan aku tutup sambungan teleponnya sekarang. Untuk beberapa saat, pria itu tampak mendengarkan ucapan orang di seberang sana dengan seksama. Iya, aku akan pulang dan tidur di rumah malam ini. Kalimat itu menjadi ucapan terakhir pria yang dipanggil Eugene dengan nama Taehyung itu sebelum ia memutuskan sambungan teleponnya. Ibumu lagi, celutuk Eugene dengan tangan yang tampak terampil meracik minuman di sana. Taehyung mengangguk tanpa minat. Orang tua zaman sekarang sangat tidak berperi kemanusiaan. Mereka menuntutku untuk mengejar karir tinggi-tingginya, namun juga memintaku untuk segera menikah. Diam-diam Yan menyetujui ucapan Taehyung dalam hati, karena posisi pria itu hampir sama dengan Kang Daniel, yang juga sudah mulai ditanyakan kehidupan asmaranya. Yang tentu saja calon menantu idaman ayah dan ibu Yan harus seorang dokter. Mereka membentuk keluarga besar berprofesi dokter dengan penuh kegigihan. Malam telah larut dan Eugene masih betah menanggapi obrolan Taehyung juga Yan, hingga tubuh keduanya sudah benar-benar dikuasai oleh alkohol. Tak jauh dari tempat Eugene bekerja ada sebuah bangunan motel di sana, dan Yan tidak pernah menyangka ia akan terbangun di salah satu kamarnya dengan Taehyung di pagi hari. Yan ingat mereka sempat berkenalan ketika sudah dalam keadaan yang sama-sama setengah mabuk. Taehyung memperkenalkan dirinya sebagai seorang yang berusia 30 tahun dan bekerja di salah satu rumah sakit ternama. Profesi lelaki itu membuat Yan tak tertarik untuk melanjutkan obrolan mereka, bahkan tanpa sadar gadis itu mulai berkata buruk tentang obsesi menjadi seorang dokter. Yan tidak bisa mengingatnya dengan jelas, namun sepertinya Taehyung tidak merasa tersinggung. Lelaki itu justru mengalihkan topik obrolan mereka ke arah lain. Bahkan baru kali ini Yan mendengar pujian untuknya mengenai pekerjaannya sebagai seorang manajer di salah satu perusahaan besar, dan itu berasal dari Dr. Taehyung yang membuat gadis itu mulai merasa cukup terharu. Perjuangan Yan untuk sampai di titik ini memang tidak mudah, namun tak ada seorang pun yang peduli mengenai hal itu. Taehyung sih, bangunlah. Gadis itu menggoncang kasar tubuh Taehyung hingga membuat lelaki itu menggeliat dan terbangun, terkejut setelah menemukan kondisi tubuh mereka yang terlihat janggal. Tidak perlu menjelaskan apa yang terjadi karena semua sudah cukup jelas, hanya dengan melihat bagian mereka yang berjejer di atas permukaan lantai dingin motel.
Kini sudah 2 minggu Yan mengalami gejala mual dan muntah di pagi hari. Gadis itu mengkhawatirkan satu hal, namun ragu untuk memastikannya. Gumam Yan begitu melihat ibunya sudah ada di dalam kamar saat Yan baru saja keluar dari kamar mandi. "Sejak kapan kau mengalami gejalanya?" tanya ibunya tanpa basa-basi. "Apa yang ibu bicara?" "Mual dan muntah di pagi hari," setelah wanita itu tegas. Yan terdiam untuk sesaat sebelum akhirnya mengakui, karena memang percuma saja menutupi hal ini dari ibunya. "Kurang lebih sekitar 2 minggu yang lalu," gumamnya. Ibunya mendekat dan menyerahkan sebuah alat tes kehamilan. "Pakai ini dan jangan coba-coba untuk memanipulasi hasilnya." Seperti dugaan Yan, namun ia masih belum bisa mempercayainya jika hasil tes kehamilan tersebut menunjukkan 2 garis yang artinya positif hamil. "Apa dia kekasihmu?" tanya ibunya menyelidik. Yan menggeleng, "Hanya hubungan 1 malam." Wanita itu sudah berteriak keras. "Selain pembangkang, ternyata kau liar dan juga murahan. Aku jadi meragukan apa kau ini benar-benar putriku." Sudah biasa dan terbiasa. Awalnya terasa sakit, namun lama-lama mati rasa untuk mendengar kalimat semacam itu. "Cari laki-laki itu dan minta pertanggungjawabannya." Ibunya sudah hendak pergi meninggalkan kamar Yan. "Baguslah, karena sebentar lagi aku tidak perlu melihatmu berkeliaran di sekitar rumah ini lagi." Yan menelan perasaan sedihnya bulat-bulat. Ia sedang jatuh terpuruk, namun tidak memiliki seorang pun yang mendukungnya. Benar-benar seseorang yang dilahirkan hanya untuk menjadi perusak nama baik keluarga, gumam ibunya sebelum benar-benar keluar dari kamar Yan dengan bantingan pintu yang keras. "Aku hamil," ucap Yan langsung pada intinya. Setelah kejadian malam itu, Taehyung memberikan kartu nama miliknya, dan mereka telah sepakat untuk membicarakan terlebih dahulu jika terjadi hal yang tidak diinginkan seperti kali ini. "Belum terlambat karena usianya masih muda," balas Taehyung. "Gugurkan, kita sama-sama tidak menginginkannya. Bayi itu hadir karena hubungan yang tidak disengaja." "Aku tidak setuju," tolak Yan tegas. "Kau akan membiarkan dia terlahir ke dunia?" tanya Taehyung. "Karena dia tidak bersalah dan memiliki hak untuk dilahirkan." Taehyung sudah berdiri dari tempatnya duduk. "Kalau begitu urus saja sendiri dan jangan libatkan aku. Jika aku akan berikan sejumlah uang termasuk biaya ganti rugi. Tapi jika tidak, aku pastikan tidak ada sepeser pun yang akan jatuh ke tanganmu. Jangan meminta pertanggungjawaban karena sejak awal aku sudah menolaknya," ucap Taehyung yang kemudian keluar dari kafe. Namun usaha Yan untuk tidak membiarkan sang anak merasa malu tumbuh tanpa ayah membuat Yan putar otak agar Taehyung mau bertanggung jawab. Ternyata bukan hanya keluarga Kang saja, keluarga pria dengan nama lengkap Kim Taehyung itu juga sama saja mengharapkan seorang menantu yang berprestasi sama seperti sang putra. Meskipun agak disayangkan, tetapi tak ada pilihan lain, karena Taehyung tanpa sengaja sudah menanamkan benihnya di rahim Yan. 1 bulan kemudian, pernikahan mereka resmi diadakan tanpa pesta meriah dan hanya dihadiri oleh sanak keluarga. Taehyung langsung memboyong Yan untuk tinggal di apartemen pribadi milik lelaki itu. Kehidupan baru Yan bersama dengan Taehyung tidak jauh lebih baik daripada saat gadis itu tinggal di kediaman Kang. Suaminya itu juga memperlakukan Yan seperti seorang suruhan, bahkan tak jarang marah saat Yan tak bisa memenuhi keinginannya. "Pilihan ada di tangan Anda, pekerjaan atau calon bayi Anda," ucap Dr. Jung. Kandungan Yan tidak dalam kondisi yang baik dan butuh istirahat total untuk menjaga kondisinya tetap aman. Sementara Yan masih membutuhkan banyak biaya untuk melanjutkan hidup. Setelah memikirkan banyak kemungkinan, gadis itu memilih untuk resign dan hidup dengan mengandalkan uang pesangon pasca keluar dari perusahaan. Ia juga menjual mobilnya sebagai tabungan sang calon bayi. Nanti setelah bayinya lahir, Yan akan kembali bekerja untuk bisa memenuhi kebutuhan mereka berdua, karena Taehyung bahkan tak mau repot-repot untuk melakukannya. "Taehyung, bisakah kau bangun sebentar? Aku lapar dan tidak ada makanan di apartemen. Bisakah kau pergi untuk membeli makanan di luar?" pinta Yan dengan goncangan lembut di pundak sang suami. Taehyung sudah menyingkirkan tangan Yan dari sana dan dengan gerakan kasar. "Jangan ganggu aku. Aku belum makan sejak tadi siang." Karena memang tidak memiliki nafsu makan,
Juga dokter yang menyarankan agar ia tidak terlalu banyak bergerak dan turun dari ranjang. Bahkan untuk membangunkan Taehyung di kamar sebelah sudah menimbulkan nyeri di perut gadis itu. Rasa putus asa, Yen hanya bisa menangis sendirian. Ia lapar, namun untuk memesan makanan dan mengambilnya di pintu utama yang jaraknya lumayan jauh, karena ukuran apartemen ini sangat luas, Yen merasa ia tak akan mampu. Ia juga tak mau mengorbankan keselamatan sang calon anak. Kalau aku memesan makanan, apa kau mau membantuku mengambilnya di depan? Tanya Yen memberikan pilihan. Taehyung sudah mengacak rambutnya frustasi, kemudian bangun terduduk dan melihat Yen dengan tatapan marah. Kau berniat mempermainkan aku, sentaknya. Aku hanya minta tolong. Kau punya kaki sendiri, kecuali jika kau lumpuh. Aku masih tidak boleh banyak bergerak karena kandunganku bermasalah. Balas Yen dengan raut hampir menangis. Yang benar saja Kang Yen, kau hanya hamil bukan sakit keras, jadi jangan jadikan itu sebagai alasan untuk mengontrolku agar menuruti apapun itu kemauanmu. Air mata gadis itu sudah mengalir di sana, namun tak berhasil mengetuk perasaan Taehyung. Lelaki itu sudah turun dari ranjang dan meraih jaket serta kunci mobilnya. Kau mau kemana, Kim Taehyung? Cari hiburan, aku mau melihatmu di sini. Dengar Kang Yen, setelah anak itu lahir, aku akan segera menceraikanmu. Baiklah Kim Taehyung, mari bercerai setelah anak lahir. Balas Yen dengan perasaan lebih tegar. Sejak hari dimana sikap Taehyung semakin keterlaluan, Yen memutuskan untuk menyewa jasa seorang wanita berupaya untuk membersihkan apartemen serta pergi berbelanja dan memasak. Yen memanggilnya dengan sebutan nama Bibi Shin. Taehyung tidak melarang karena merasa itu bukan urusannya. Lagi pula ia juga jarang pulang ke apartemen karena terlalu malas bertemu dengan Yen. Bibi Shin bekerja dari pukul 7 pagi dan pulang pada pukul 5 sore. Kehadirannya membuat Yen merasa memiliki sosok yang bisa diajak bicara karena sikap wanita itu yang terkesan mengayomi. Sejujurnya uang serta tabungannya Yen miliki hampir sepenuhnya habis karena ia mengatur hampir semua yang ada di apartemen ini. Mulai dari biaya listrik, air, juga perawatan rutinan menjadi tanggungan Yen. Taehyung bukannya tidak mau, melainkan memang sengaja menyiksa batin gadis itu dari segala sisi yang dapat ia capai. Apa Bebe tahu di mana toko perlengkapan bayi yang harganya terjangkau? Tanya Yen ketika usia kandungan gadis itu sudah mencapai 9 bulan. Barang apa saja yang belum Nona Kang miliki sebagai persiapan melahirkan, biar aku saja yang membelikannya. Karena Nona Kang pasti sudah kesulitan untuk berjalan jauh, jawab Bibi Shin. Aku belum mempersiapkan apapun, balasnya Endiri yang membuat wanita parubaya itu terkejut. Tabungannya sudah sangat menipis, bahkan Yen tidak tahu apakah uangnya masih cukup untuk biaya persalinan kelak. Kira-kira berapa biaya yang harus aku keluarkan untuk membeli semuanya? Bibi juga tidak yakin, tapi jika Nona Kang tidak keberatan, Bibi akan membelikannya nanti setelah pulang dan membawanya kemari besok pagi, balas Bibi Shin. Yen mengangguk pelan kemudian menyerahkan sebuah kotak pada Bibi Shin. Di tabunganku sudah sangat menipis. Aku sengaja tidak mengeluarkannya lagi karena uang itu akan aku gunakan sebagai biaya persalinan. Tolong Bibi Shin jual perhiasan yang aku miliki di dalam sini saja. Hasil uangnya untuk membeli segala perlengkapan yang dibutuhkan bayi. Bibi Shin sudah mendorong pelan kotak perhiasan tersebut ke arah Yen. Nona Kang simpan saja perhiasan ini. Untuk perlengkapan bayi biar Bibi yang belikan. Bibi Shin jangan seperti ini. Aku sudah terlalu banyak menerima kebaikan Bibi Shin selama ini. Telah Yen. Tidak apa-apa Nona Kang. Ini kemauan Bibi sendiri jadi tidak perlu merasa tak enak hati. Pada akhirnya Yen tetap memaksa wanita parubaya itu untuk menerima kotak perhiasan miliknya karena tahu biaya untuk membeli perlengkapan bayi tidak murah, apalagi ada banyak barang yang harus dibeli. Yen tidak tahu jika rasa tak nyaman yang ia rasakan sejak pukul 7 malam tadi adalah kontraksi yang mana semakin berjalannya waktu,
Sakit yang gadis itu rasakan semakin bertambah parah. Ian meraih ponselnya dengan keringat yang sudah membasahi sekujur tubuhnya. Gadis itu mencoba untuk menghubungi Taehyung di sana. Perutku tiba-tiba terasa sakit. Bisakah kau pulang dan mengantarku pergi ke rumah sakit? Tanya Ian sembari menahan mulas di sana. Pergi naik taksi saja. Kalau tidak, kau bisa menghubungi rumah sakit untuk mendapatkan kiriman ambulan. Aku butuh wali Kim Taehyung. Apa jika aku pergi ke rumah sakit sendirian, kau akan segera menyusul ke sana? Aku sedang sibuk, kau tidak bisa ya melakukan segala hal sendirian. Selalu saja merepotkan aku. Lelaki itu sudah memutuskan sambungan teleponnya secara sepihak. Dilanda rasa sakit seperti ini, ia tiba-tiba teringat dengan sang ibu. Jadi seperti ini pengorbanan ibunya ketika hendak melahirkan ia dulu. Ia jadi menyesal mengingat saat dimana ia pernah menentang sang ibu habis-habisan dan membuat hubungan mereka menjadi merenggang. Panggil Ian dengan nafas yang terdengar kewalahan. Ia baru saja menghubungi ambulans sebelum menelpon ibunya, juga mengirimkan pesan pada Bibi Shin dengan permintaan maaf karena sudah merepotkan di jam segini. Ian tentunya tidak bisa pergi ke rumah sakit tanpa persiapan apa-apa untuk sang calon anak, tapi Bibi Shin membalas dengan isi pesan agar Ian tidak perlu merasa khawatir karena Bibi Shin sudah menyiapkan segalanya dan akan segera menuju ke apartemen. Wanita itu mungkin tidak bisa cepat sampai kemari karena terkendala transportasi. Jika pihak rumah sakit datang terlebih dahulu, Ian akan mengirim pesan pada Bibi Shin untuk langsung menyusul pergi ke rumah sakit saja. Apa kau tidak punya rasa sopan santun? Ini masih jam 3 pagi dan kau nekat menghubungiku. Aku minta maaf, ucapnya dengan tangis tertahan. Helahan nafas wanita itu terdengar sana, tampak tidak ingin menanggapi Ian lebih lama lagi. Bisakah ibu datang kemari? Aku sendirian dan aku ketakutan karena perutku terasa sangat sakit. Pinta Ian memohon. Aku benar-benar tidak peduli Kang Yen. Persetan denganmu dan juga calon anakmu, itu bukan urusanku. Sekali ini saja, Bu. Setelah ini, aku tidak akan merepotkan ibu lagi. Sambungan telepon terputus begitu saja, bukan perkara ibunya yang memutuskan, melainkan baterai ponsel Ian yang telah habis. Gadis itu lupa meninggalkan chargernya di lantai bawah. Mau tak mau harus turun ke sana karena ia masih membutuhkan peranan ponsel ini. Saat baru menginjak satu anak tangga, cairan bening yang berasal dari rahimnya mengalir keluar. Langkah Ian yang tak pasti karena kewalahan menahan rasa sakit, membuat pijakan kaki gadis itu tak lagi seimbang. Jatuh tergelincir dari tangga lantai 2 dan berakhir dengan tak sadarkan diri. Darah segar terlihat mengalir dari setelah kaki gadis yang sudah tak berdaya itu. Kau pasti kemari karena bosan. Ini bahkan sudah hampir pagi, gumam Sehun. Siapa yang peduli? Besok bahkan hari libur. Balas Taehyung pada sahabatnya yang dulu tak jauh darinya. Ngomong-ngomong, Sauna, nasib kita sama. Maksudmu menikah dengan wanita karena perbuatan satu malam? Tanya Sehun. Iya, sangat membosankan bukan? Kapan rencananya kau akan bercerai dari Ana? Taehyung balas bertanya. Bercerai kepalamu. Taehyung sudah menggigit heran. Bukankah aku dan keluarga besarmu benci garis itu karena latar belakangnya yang tak jelas? Lagi pula Ana seorang gadis bekerja. Bisa saja itu bukan anakmu kan? Itu anakku, jawab Sehun singkat. Kau yakin? Sehun mengangguk pasti. Kami sudah melakukan tes DNA dan terbukti aku adalah ayah biologis dari bayi yang dikandung oleh Ana. Jangan samakan aku denganmu karena aku tidak sekejam dirimu Taehyung. Sekalipun latar belakang Ana buruk, aku tetap memperlakukan ia selayaknya manusia. Tidak sepertimu ketika memperlakukan Kang Yen. Jika dipikir-pikir lagi, Yen bahkan tidak salah apa-apa. Gadis itu juga berasal dari keluarga baik-baik. Dia cerdas, mandiri, dan juga memiliki hati yang tegar. Tapi kau memperlakukan istrimu itu dengan kejam.
Lebih dari itu, kau bakal tidak peduli pada jalan anakmu sendiri. Kau terburuk dari segala manusia yang paling buruk. Kau dan aku tidak sama Taehyung. Kelas kita jelas berbeda. Taehyung terdiam merasa ucapan Sehun barusan. Bukan merasa tersinggung, melainkan tertampar akan kenyataan. Taehyung terlalu terbawa suasana, menganggap Yen sama seperti Ana. Padahal mereka jelas berbeda. Ana memiliki kekasih lebih dari satu, namun dengan percaya diri meminta pertanggungjawaban Sehun, sementara Yen hanya melakukannya dengan Kim Taehyung malam itu. Kekasih itu bahkan tidak memiliki kekasih sebelumnya. Tanpa melakukan tes DNA pun, sudah cukup jelas jika yang Yen kandung adalah bayi Taehyung. Aku ini bukan lelaki yang cukup baik Taehyung. Aku cukup sadar diri saat Tuhan mentakdirkan aku berjodoh dengan gadis seperti Ana. Begitu pula dengan kau dan Yen, kalian sepadan. Atau bisa dibilang cukup serasi jika saja kau mau membuka hatimu untuk istri dan calon anakmu, jelas Sehun. Taehyung sudah menghela nafas di sana. Bahkan orang seperti Sehun masih bisa berpikir jernih, tapi Taehyung malah menelan segala yang ada di hadapannya secara mentah-mentah. Taehyung sudah berdiri dari tempatnya duduk dengan gerakan tiba-tiba. Aku harus pergi sekarang, ucapnya yang kemudian berlari keluar dari area bar. Ia baru saja teringat ketika suara Yen yang menghubunginya di telepon dan meminta Taehyung untuk segera pulang ke apartemen. Baby Shin datang tak lama setelah ambulan dan tugas medis tiba tepat di depan pintu apartemen Taehyung. Wanita itu memberikan akses masuk setelah menekan password pintu dan membuatnya terbuka lebar. Mereka menemukannya sudah dalam keadaan lemah dan mengalami pendarahan, hingga harus segera dilakukan operasi darurat demi menyelamatkan nyawa ibu dan bayi. Ayah dan ibu Taehyung menjadi orang yang pertama kali datang ke rumah sakit setelah Baby Shin memberitahu keadaan Yen. 5 menit kemudian ayah dan ibu Yen beserta dengan Daniel ikut datang menyusul. Kenapa tiba-tiba harus dioperasi? Tanya ibu Yen. Pasalnya beberapa saat yang lalu putrinya itu masih terdengar baik-baik saja, meskipun suaranya bergetar karena menahan sakit. Petugas medis menyebutkan kemungkinan anak Kang jatuh terpeleset dari tangga dan mengalami pendarahan, jelas Baby Shin. Jatuh dari tangga, seru Daniel tak percaya pasalnya sebelum berangkat ke rumah sakit, tidak ada penjelasan semacam ini yang ibunya berikan. Wanita itu hanya berkata jika Yen akan segera melahirkan dan butuh wali untuk mendampingi. Apa katanya parah? Seru Daniel kemudian. Kami menemukan anak Kang sudah dalam keadaan tak sadarkan diri. Raut Daniel sudah tampak resah, begitu pula dengan ayah dan ibu Yen. Ia tidak menyangka jika tadi Yen menghubunginya karena benar-benar membutuhkan bantuan. Di mana Kim Taehyung? Kenapa anak itu tidak berada di sini saat istrinya sedang berjuang antara hidup dan mati? Tanya Tuan Kim dengan kesal. Di antara semuanya, Tuan Kim adalah sosok yang paling cuek. Meskipun begitu, ia menjadi satu-satunya orang yang tidak mempermasalahkan profesi Yen. Anda tidak perlu heran mengapa Tuan Muda Kim tidak berada di sini, karena hampir setiap hari ia juga tak pernah menemani Nona Kang di apartemen. Baik ayah dan ibu Taehyung sama-sama terkejut mendengar penjelasan Baby Shin. Mereka tidak menyangka jika selama ini Taehyung sudah memperlakukan Yen dengan buruk. Mari hentikan pembahasan ini untuk sementara waktu dan berdoa saja demi keselamatan Nona Kang dan calon bayinya, ucap Baby Shin. Semua yang hadir di sana mengangguk setuju. Tak lama kemudian, Taehyung datang setelah sekuriti apartemen memberitahu apa yang sudah terjadi pada sang istri. Lelaki itu tampak kacau, namun mereka yang sudah lebih dulu hadir hanya menatap Taehyung sekilas kemudian kembali larut dalam keterdiaman. Dokter keluar dari ruang operasi dan memberikan Taehyung sebuah pilihan yang membuat perasaan lelaki itu remuk redam, yaitu memilih antara menyelamatkan nyawa istrinya atau nyawa anaknya. Tolong selamatkan nyawa istriku, ucap Taehyung tanpa ragu. Yen mungkin akan marah dengan pilihan lelaki itu, namun Taehyung berjanji ia akan selalu ada menemani Yen melewati masa sulit kehilangan anak mereka. 20 menit kemudian, proses operasi telah usai dilakukan. Mirip sekali dengan Yen, komentar Daniel. Ibu Yen sudah menangis terseduh-seduh di sana. Rupa bayi mungil itu mengingatkan ia
pada hari dimana bertemu Yen untuk pertama kalinya. Meskipun hitung indah itu jelas turunan dari Kim Taehyung. Cantik sekali cucu nenek. Rumah ibu Taehyung sembari mengusap lembut pipi bayi yang hanya terdiam, sembari terus memejamkan kedua matanya itu. Tangisnya bahkan tak pernah terdengar sejak ia berhasil dilayarkan ibunya ini. Dengan tangan bergetar, Taehyung mengambil alih bayi itu ke dalam gendongannya. Lelaki itu sudah tak kuasa menahan tangisnya di sana. Dan yang membuat tangis hampir semua orang pecah adalah saat dokter menyatakan bayi ini tak akan merasa kesepian karena ada sang ibu yang selalu menjaganya. Dokter telah mengupayakan segala cara dengan maksimal, namun takdir Tuhan berkata lain. Taehyung memasuki kamar operasi masih dengan bayi mereka yang berada di gendongannya. Ia membuka kain putih yang menutupi tubuh yang telah terbujur kaku di sana. Memandangi wajah sang istri yang bahkan mirip seperti seseorang yang sangat terlelap sekalipun warna kulit gadis itu terlihat lebih pucat dari manusia pada umumnya. Kang Yeon, kau tidak ingin membuka matamu pernah sebentar untuk melihat malaikat cantik kita? Kom Taehyung dengan tangan terulur mengusap lembut pipi dingin Yeon di sana. Dia cantik sekali, sangat mirip denganmu. Ayo bangun dan kita mulai segalanya dari awal. Aku minta maaf Yeon. Aku sangat menyesal. Ledakan tangis lagi itu kembali terdengar. Untuk pertama dan terakhir kalinya Kim Taehyung melayangkan sebuah dengan digendong sang istri dan juga buah hati mereka. Kepergian gadis itu menyisakan penyesalan mendalam pada diri masing-masing orang yang dulu sempat menjadi penyebab hancurnya perasaan Yeon. Selain permintaan dari lingkaran hidup yang membuat Yeon tersesat di dalamnya, hingga terusir dari lingkungan yang ia anggap sebagai tempat ternyaman. Jauh di dalam lubuk hati Yeon, sebenarnya gadis itu telah lama ingin pergi menjauh, dan kini Tuhan telah mengabulkan keinginan itu, hingga Yeon tak perlu lagi merasakan disakiti oleh orang-orang yang seharusnya bisa jadi tempat ia berlindung dan berkeluh kesah.